Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Muharram Komplek Setnek RI Cidodol Baru Kebayoran Lama yang saya hormati dan Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita segarkan kembali rasa syukur kita kepada Allah. Kita puji Allah, kita agungkan namanya karena pagi hari ini kembali Allah berikan kepada kita nikmat dan rahmatnya. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk hidup, menjalani sisa-sisa umur kita. Alhamdulillah kita bisa melakukannya kebaikan, taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit persembahan ketaatan kita kepada Allah ini pahalanya berlipat ganda, pahalanya mengalir dan insyaallah dapat menyelamatkan kita nanti di kehidupan akhirat kita. Allah selamatkan kita dari neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita akan tadabburi Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Surat Al-A'raf ayat 23. Tentang apa ini para jamaah? Yaitu sebuah renungan buat kita sebagai manusia. Lebih khusus lagi adalah kita sebagai anak cucu Adam alaihissalam, kakek moyang kita. Sebagai cucu, ya, kita mengenang kembali kakek moyang kita yang pertama, yaitu perjalanan hidupnya ketika ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini setelah Allah keluarkan, Allah turunkan dari surga. Yaitu berangkat dari sebuah pertanyaan bahwa manusia pertama, kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, ya, pasti sebagai manusia memiliki harapan, memiliki permohonan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apa harapan yang pertama, ya, yang muncul dalam sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini? Doa apa yang pertama kali yang Nabi Adam panjatkan? Itulah permohonan Nabi Adam. Dan juga kita sebagai anak cucunya yang ikut juga meniru, ya, mencontoh, meneladani bahwa ternyata dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini ada doa, ada harapan yang tidak boleh juga lepas luput dalam kehidupan kita. Doa apa itu, harapan apa? Pasti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditanya tentang kalau dosa apa yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, doa apa Pak? Dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, dosa di bumi, ya, yaitu pembunuhan, ya, pembunuhan yang dilakukan oleh Habil terhadap adiknya Habil. Itu dari bumi. Tapi dosa yang dilakukan setelah Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah, itu adalah dosa yang dilakukan pada saat di surga, belum diturunkan di bumi. Dosa apa itu? Dosa pertamanya yaitu melanggar larangan, melanggar larangan Allah. Benar kan? Apa larangan Allah? Jangan deketin pohon. Ya, itu larangan. Ternyata larangan dosa yang paling dekat dengan manusia itu adalah melanggar larangan. Yang lebih dekat dalam diri manusia adalah melanggar larangan. Maka hati-hati, banyak orang kadang-kadang dengan metode pendidikan dengan cara melarang, Pak. Ya, ada yang khawatir banget sampai jangan banyak ngelarang-larang kepada anak. Kenapa? Karena biasanya semakin dilarang, semakin dia itu malah penasaran. Ya kan, Nabi Adam suruh jangan
deketin pohon ini. Dia dikilik sama setan. Tahu nggak? Kenapa kamu nggak boleh deketin pohon ini? Dibikin kepo, Pak. Dibikin kepo, akhirnya dibohongin lah sama Adam, sama setan. Karena kalau kamu deketin pohon ini, kamu bakal jadi malaikat. Kamu akan kekal. Ya, kamu minal khalidin, kamu akan kekal. Akhirnya kena digodain. Nah gitu tabiat manusia itu. Kita belajar dari tabiat, kalau dilarang itu malah semakin bikin orang kepo. Ini dipakai juga dalam teknik marketing. Pernah lewat itu tuh jalan Joglo, kita lewat ada tulisan jangan belok kiri, jangan nengok ke kiri. Wah itu kita di ini tuh dipermainkan, jangan nengok ke kiri. Ternyata bener nggak Pak? Banyak yang menengok ke kiri, ada apaan sih? Ternyata ada makanan kuliner. Wah. Jadi para jamaah itu kalau kita bicara dosa, dosa yang pertama dilakukan manusia adalah melanggar larangan. Kalau dosa yang dilakukan manusia di muka bumi ini adalah pembunuhan. Nah, pertanyaan yang kita mau bahas pagi ini adalah doa apa yang pertama diungkapkan, diucapkan oleh manusia, yaitu doa begitu Allah Subhanahu wa taala marah karena Nabi Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, keluarlah kamu. Ya, wa akhrajahuma, Allah mengeluarkan keduanya yaitu Adam dan Hawa dari surga. Maka Nabi Adam berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kira-kira ini para jamaah kandungan doa yang diucapkan oleh Adam alaihissalam. Ya, itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23. Apa permohonannya Pak? Berarti kalau kita urut ya secara teks, qala, yang berdoa itu apakah Nabi Adam sendiri? Enggak. Yang berdoa itu adalah Adam dan Hawa. Karena dua-duanya yang melakukan pelanggaran. Dia mengatakan qala, keduanya berkata Rabbana zalamna anfusana. Nah, ini doa yang pertama. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri-diri kami. Ini Pak. Nanti tolong ditangkap kira-kira apa permohonan keinginannya. Wa anfusana, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan jika engkau ya Allah tidak mengampuni kami, jika tidak, ini gaya bahasanya ini menarik Pak. Jadi bukannya minta ampunan, tapi jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengasihi menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kira-kira para jamaah yang bapak-bapak, ibu-ibu pahami dari doa ini, Nabi Adam minta apaan? Minta ampunan dan wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak memberikan kami kasih sayang, rahmat. Berarti minta apa para jemaah? Minta ampunan dan minta rahmat, minta kasih sayang Allah. Jadi maghfirah dan juga rahmat. Maka Nabi Adam tutup dengan pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang berbahagia, yang diminta oleh Nabi Adam alaihissalam dibalik, atau dengan kata lain dibalik maghfirah dan rahmatnya, yang Nabi minta adalah jangan jadikan aku termasuk orang-orang yang rugi. Itu yang dia minta. Jangan ya Allah jadikan aku
termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana caranya kalau saya jadi rugi? Dalam teks doa itu, apa yang menyebabkan manusia merasa rugi? Apa bab yang Bapak Ibu pahami? Nabi Adam akan menjadi orang yang rugi manakala Allah tidak mengampuni. Jika Allah tidak memberikan rahmat, maka pasti kami termasuk orang yang rugi. Nah, ini para jamaah sekalian yang berbahagia, banyak menyimpan pelajaran dari doa ini yang bisa kita ambil dari kakek moyang kita. Ya, jadi kita ini punya kakek, Pak. Berasa nggak, Pak, punya kakek? Kita punya kakek, ingatnya yang kakek kita yang bapaknya bapak kita. Ternyata dia bapak kita, moyang kita yang pertama, Nabi Adam. Nah, para jamaah, yang pertama yang kita bisa tangkap dari sini adalah qala rabbana zalamna anfusana. Sifat positif terpuji apa yang Bapak Ibu tangkap dari doa ini, dari kalimat potongan tadi. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Ada sifat terpuji yang ada dalam diri Nabi Adam dan Hawa. Sifat apa itu? Mengakui kesalahan, Masya Allah. Kata ya. Jadi mengakui kesalahan. Biasanya umumnya orang kalau salah, apa yang muncul duluan? Sebelumnya biasanya umumnya orang tuh nggak mau ngaku dulu, ya. Kamu sih begini, disalahin, Pak. Orang itu umumnya apa? Ngelak dulu. Saya mohon maaf, tadi perut saya mules tuh kan. Kenapa kamu nggak ke masjid pagi ini? Pas mau berangkat mules. Jadi yang diucapin adalah pembelaan dulu, ya. Jadi para jamaah nggak langsung mengakui dulu kesalahan. Adam alaihissalam dan Hawa ini para jamaah, dia salah mendekati pohon. Tapi kenapa dia nggak nyalain setan, nggak nyalain iblis? Waduh ya Allah, saya mohon maaf tadi makan buah yang engkau larang itu gara-gara si iblis itu. Dia yang goda-godain saya, bisik-bisikin saya, dasar. Mohon maaf ya, baru mohon maaf dulu, ya kan? Tapi Adam alaihissalam nggak banyak alasan. Udah, saya telah menzolimi diri saya. Jadi yang disalahin siapa, Pak? Dirinya sendiri. Nah, itu seseorang yang berjiwa besar adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia dengan mudah mengakuinya terlebih dahulu. Ini para jemaah sifat positif yang harus ada dalam diri kita. Kenapa para jemaah? Karena al-insan, manusia itu ditakdirkan oleh Allah adalah mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu baru pertama para jemaah. Akan ada salah, lupa yang berikutnya yang akan dilakukan oleh manusia. Nah, maka kesalahan yang pertama itu yang harus muncul dalam dirinya itu adalah mengakui terlebih dahulu sifat ini. Karena kalau di awal dia udah nolak, Pak, nggak ngakuin kesalahan, maka kemungkinan besok saat dia lupa lagi, saat dia salah lagi, dia nggak bakal ngakuin. Nah, ini para jamaah, sifat mengakui ini ternyata tidak dimiliki oleh iblis. Ya, sama-sama kisahnya bersama Nabi Adam, tapi iblis tidak mengakui kesalahannya. Ketika Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka?" Apa sih iblis? Kamu nggak mau sujud kepada Adam? Apa sih susahnya? Kan aku perintahkan kepada kamu. Apa susahnya kamu sujud sama Adam? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia, wahai Adam. Ya, bukannya alasannya, oh saya nggak dengar, oh saya nggak tahu, kirain nggak wajib sujud ke Adam. Jadi malaikat aja yang sujud, saya mah kagak. Mohon maaf ya Allah, ngakuin masih mending. Ini dia bilang aku lebih baik. Nah, itu sifat jelek yang muncul pada iblis adalah
nggak mau ngakuin kesalahan. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, ini yang pertama, qala rabbana. Ternyata yang minta ampunan dua-duanya Pak, suami dan istrinya. Pelajaran berikutnya, ternyata ada dosa yang dilakukan, ada andil suami dan istri. Itu belum digarisbawahi itu Pak. Ada dosa yang dilakukan, ada andil suami dan istri. Ya, ini dalam kisah Adam alaihissalam sebenarnya ada beberapa versi Pak yang menceritakan. Ini kenapa Adam alaihissalam, kan dia seorang nabi, dia adalah seorang hamba Allah, manusia pertama pilihan. Masa sih digodain sama iblis begitu aja kena, suruh jangan makan buah. Ternyata para jamaah ada dalam beberapa versi awalnya itu karena istrinya. Jadi Adamnya, maaf ya iblis, ya, dia bisa kuat. Maaf ya iblis, enggak boleh. Tapi ternyata iblis nggak kalah akal, datang ke istrinya. Istrinya inilah yang, bang, nggak apa-apa kali nyobain sedikit. Dibisikin sama bininya, kelepek-kelepek. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, nah akhirnya dua-duanya ya berdoa qala rabbana. Jadi ada dosa yang andilnya itu adalah berdua suami istri. Dan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu para jamaah sekalian berbahagia, ada lagi kisah yang diceritakan, dosa yang dilakukan ada andil suami istri. Dalam kisah apa itu para jamaah? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu? Diceritakan dalam Al-Quran, dan di situ Allah menyebut ada andil istri dalam ikut menyesatkan suami, yaitu kisah Abu Lahab. Abu Lahab kan ayatnya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya ini ternyata ikut-ikutan. Mohon maaf ya Bu ya. Ini kenapa Abu Lahab diceritain ternyata dibantuin sama bininya. Suami itu kalau berbuat dosa, bininya ngikutin, udah mingkinan. Itu. Mingkinan atau mingkinan. Tambah-tambah. Istri yang gak dukung aja tuh suami suka lupa. Apalagi kalau bininya mendukung. Kisah dalam Al-Quran yang suaminya melakukan dosa, istrinya nggak ngedukung, kisah siapa? Kisah Fir'aun. Fir'aun belangsaknya kurang bagaimana? Tapi apakah bininya ngedukung Fir'aun? Enggak, bininya beriman. Ya, disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim, wa imra'atu Fir'aun, dan wa imra'ata Fir'aun. Ingatlah kisah istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Oh, suaminya kurang apa itu jahatnya, tapi istrinya berdoa, ya Allah, siapkan buat aku sebuah rumah di surga. Jadi seorang istri yang punya suami yang dalam keadaan jahatnya sampai seperti itu masih punya harapan minta surga di dunia, di surga, di akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu para jamaah berdua nih, qala rabbana zalamna. Maka hati-hati, seharusnya suami dan istri itu memainkan peran untuk saling mengingati, bukan saling mengingatkan, bukan justru saling menolong dalam hal dosa dan kesalahan. Yang berikutnya para jamaah, wa illam taghfir lana. Ini bahasanya saya katakan pada zaman doanya unik. Nabi Adam bilangnya bukan ampuni aku, bukan minta ampunan, tapi kalau engkau tidak ampuni aku, rugilah. Nah, itu apa maknanya? Paksa. Jadi ada paksaan, punya permintaan. Memang boleh San minta sama Allah maksa-maksa? Sopan gak sih? Tergantung isinya. Kalau mintanya ampunan, boleh maksa isinya. Tapi kalau minta ngancemnya begini, Pak, ya Allah, hari ini beras sudah habis ya Allah, duit juga udah habis ya Allah, kasih rezeki dong, saya mau dagang hari ini,
lakuin biar pakai buat beli beras. Kalau enggak, ya Allah, udah pegal aku juga dagang hari ini kayak kemarin-kemarin. Nah, saya berhenti dah beribadah. Nah, kalau yang diminta itu adalah urusan rezeki, itu kan bertentangan karena Allah sudah menjamin rezeki. Tapi kalau diminta ampunan, nah, ini masih pantas para jemaah. Ya Nabi dulu juga pernah berdoa seperti itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ingat? Isi doanya itu mirip-mirip pakai kalimat jika engkau tidak maksa, yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW akan perang Badar. Mau perang Badar, Pak, perang pertama itu kan wah luar biasa guncangan hatinya. Menang apa kalah nih, takut-takutan. Pertaruhan yang besar. Sementara musuhnya 1000, jumlahnya 950 sekian, sedangkan Nabi Muhammad dan kaum mukminin cuma 313. Peralatan gak bisa imbang. Kalau perang pertama aja udah kalah, besok-besoknya diajak perang lagi, takut orang yang beriman. Kan jadi trauma, Pak. Maka doanya Nabi Muhammad SAW adalah, jika seandainya engkau tidak turunkan pertolongan kemenangan kepada kami, aku khawatir tidak akan ada lagi orang yang akan mau menyembah engkau ya Allah. Serem banget. Jika engkau tidak memberikan kemenangan, pertolongan kepada kami, maka niscaya akan tidak disembah engkau. Padahal Allah kalau bilang, nggak ada yang nyembah juga nggak rugi kok Allah. Tapi ternyata itu adalah ungkapan jujur seseorang itu. Harapannya adalah terlihat dari doanya. Tapi kalau minta kepada Allah para jamaah, itu Allah suka. Mintanya banyak, berulang-ulang mintanya sampai ngerengek-rengek, itu Allah suka. Cuma kalau manusia kalau diminta ngerengek-rengek malah tambah kesel. Biasa aja apa kalau minta, jangan begitu pakai nangis lagi. Nangis. Ini ya dibuat-buat. Nas Bombay. Nah kalau Allah semakin menangis-nangis, kita nggak nangis, kita nangis-nangisin, itu Allah suka. Itu bedanya pada jamaah. Nah ini kalimatnya kenapa kalimat jika engkau tidak mengampuniku dan tidak memberikan rahmat kepadaku, pasti kami akan menjadi orang yang rugi. Ternyata para jamaah di sini ada dua pilihan sebenarnya yang menarik untuk kita renungkan. Dua pilihan hidup di dunia ini adalah antara satu, yang pertama, orang itu hidup di dunia mau cari untung atau mau takut rugi. Halo, paham gak? Kalimatnya sama aja. Cari untung ya pasti takut rugi. Takut rugi berarti mau untung. Tapi redaksi yang diungkapkan di sini adalah bukannya pengen dapat pengen dapat keuntungan, tapi lanakunanna minal khasirin. Bahwa takut termasuk menjadi orang-orang yang rugi ini termasuk pelajaran yang penting, termasuk sesuatu yang harus kita khawatirkan, takut menjadi orang-orang yang rugi. Ternyata para jamaah, kalau kita lihat secara kontekstualnya saat itu, bagaimana Nabi Adam alaihissalam tidak berdoa seperti itu para jamaah? Takut minal khasirin, takut orang yang rugi, karena Nabi Adam alaihissalam itu adalah manusia yang begitu diciptakan. Kurang apa lagi? Langsung ditaruh di surga. Kalau kita mau masuk surga, Pak, suruh ngapain dulu? Suruh beribadah dulu, suruh beramal dulu, baru masuk surga. Ternyata Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan, belum ada banyak amalnya, langsung dikasih surga. Semua fasilitas tersedia, mau apa aja ada, mau ini mau itu, sampai diciptakan Hawa sebagai pasangan. Jadi dia sudah merasakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dalam hidup ini udah cukup. Maka yang dia takutkan adalah jangan sampai menjadi orang yang rugi. Ya, karena dia sudah mendapatkan keuntungan. Dan sebenarnya para jemaah, filosofi dalam kehidupan kita pun seperti itu.
filosofinya para jamaah. Karena banyak orang yang lebih cenderung ingin untung, tapi lupa takut rugi. Dua-duanya harus, Pak. Karena banyak ayat yang mengatakan wa ulaika humul muflihun. Ada banyak ayat yang mengatakan pentingnya kita untuk mendapatkan keberuntungan. Itu muflihun. Ya, bahkan dalam azan saja seruannya adalah hayya 'alal falah. Mari menuju keberuntungan, al-falah, kesuksesan. Bahwa salat itu membawa kita kepada keberuntungan. Hayya 'alal falah. Penting. Tapi sebelum memiliki keinginan untuk menjadi orang yang untung, kita harus melewati tangga yang sebelumnya. Tangga yang sebelumnya itu apa? Yaitu takut rugi dulu. Kenapa para jamaah? Ini filosofinya. Di antaranya para jamaah bahwa kita hidup di dunia ini, Allah bukan cuma menciptakan kita, tapi Allah udah siapin sarananya. Allah Subhanahu wa taala udah lengkapi semuanya, bahkan ada garansi jaminan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang tinggal di muka bumi ini tidak ada satupun makhluk melainkan Allah udah jamin rezekinya. Dalam bahasa ayat itu adalah binatang yang menapak, yang meletak di muka bumi itu sudah Allah siapkan. Nah, itu binatang yang kecil aja Allah siapkan, itu rezekinya. Masa iya manusia tidak disiapkan? Ya, jadi para jamaah, jadi kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus ingin beruntung terlebih dahulu? Tapi melewati dulu tangga awalnya. Takutlah untuk menjadi orang yang rugi, yaitu manakala tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini para jamaah ternyata yang mengundang, yang menjadi sebab pilar yang menjadikan seseorang itu tidak mendapatkan kerugian apa para jamaah? Tips supaya tidak rugi berdasarkan ayat ini, doa ini apa? Yang Bapak Ibu pahami, yaitu dapat ampunan dan dapat rahmat Allah. Siapa yang tidak mendapatkan ampunan, siapa yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang rugi. Itu mindsetnya para jamaah. Jadi kalau di dalam surat Al-Asri umpamanya, wal asr, kita udah diingetin tuh Pak, innal insana lafi khusrin. Kita takut rugi, tapi kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Wah, nah dikasih tahu illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu kecuali orang yang tidak rugi itu kata Allah dalam surat Al-Asri adalah 4, yaitu orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati pada kebenaran dan saling menasihati kepada kebaikan. Nah, di antaranya adalah amal soleh. Amal soleh itu para jamaah ini dia salah satunya doa, yaitu mengakui kesalahan. Begitu dia berbuat dosa, langsung mengakui kesalahan. Yang dia butuhkan adalah ya Allah ampuni, ya Allah ampunanmu. Ya. Kalau nggak diampuni kita termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba itu adalah akibatnya akan kembali kepada diri dia. Ya, akibatnya akan kembali kepada diri dia, dan itu adalah sebuah kerugian. Di hadapannya banyak kebaikan yang terbentang, tapi ternyata dia tidak mendapatkannya. Jadi para jamaah sekalian, ini yang berikutnya, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dan Allah mendahulukan maghfirah daripada rahmat. Allah menyebutnya ampunan dulu baru rahmat, bukan rahmat dulu baru ampunan. Dan itu masuk logika. Seseorang tidak akan diberi rahmat oleh Allah kalau belum diampuni, kalau masih melekat dalam dirinya itu dosa. Ya, bersihkan dulu ya dari dosa tersebut, baru dikasih rahmat oleh Allah. Lanakunanna minal khasirin, yang terakhir para jamaah, Allah menyebut di sini lanakunanna itu ada 2 harfu taukid, yaitu ada 2 harfu taukid yang menunjukkan sebuah kepastian, yaitu la akan
sama nun taukid. Lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan menjadi orang yang rugi. Seolah-olah Nabi Adam paham betul para jemaah. Ngerti, makanya bahasanya itu seolah-olah kayak sudah tahu ya Pak. Pasti itu adalah sesuatu yang sudah dipahami dan diyakini. Kalau orang itu nggak dapat ampunan, nggak dapat rahmat Allah, nggak akan pasti dia akan menjadi orang yang rugi. Yang dimaksud para jamaah adalah bahwa Nabi Adam sudah pernah masuk ke dalam surga, sudah tahu bagaimana nikmat surga itu. Kalau seandainya gara-gara kesalahan ini menghalangi Nabi Adam untuk masuk surga berikutnya nanti, yang sesungguhnya setelah hari kiamat, rugilah dia. Karena siapa yang tidak masuk surga berarti masuk neraka. Nah itu. Maka ya beliau Nabi Adam alaihissalam amat sangat membutuhkan rahmat tersebut. Nah ini barangkali yang kita bisa tadaburkan, untuk kita renungkan, yaitu milikilah rasa takut ya akan terancam menjadi orang yang rugi, yaitu dengan cara kita memohon ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan refleksinya adalah akan menjadi takut terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Satu dosa dan maksiat itu akan menyebabkan kita rugi. Demikian, barangkali ada yang mau didiskusikan atau mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Ya, silakan Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini penasaran aja. Zalim itu kebanyakan biasanya dikaitkan dengan perlakuan kita ke orang lain. Ya. Atau mungkin saya merasa dizalimi, itu kan artinya perbuatan orang lain terhadap diri sendiri. Ya. Nah ini dikatakan zalim terhadap diri sendiri. Nah apakah semua yang kita lakukan yang ujung-ujungnya dosa itu artinya menzalimi diri sendiri, atau gimana? Ya. Konsep zalim itu secara bahasa itu, zalim itu adalah lawannya dari adil. Yaitu kalau zalim itu didefinisikan oleh para ulama meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, menggunakan sesuatu bukan pada fungsinya. Itu asli hukum dasarnya. Lalu nanti pengembangannya itu akan luas. Nah, kenapa Allah menyebut, Nabi Adam menyebut kami telah menzalimi diri kami sendiri? Ya karena yang dizalimi saat itu kalau kita pahami dalam doanya dan konteks kejadian tersebut, siapa yang dizalimi? Gak ada yang dizalimi. Manusia cuma dia baru berdua, ya kan? Berarti dia berdosa itu dia sebut sebagai bentuk zalim pada diri sendiri. Karena gak ada yang dizalimi dari manusia. Kalaupun ada, mungkin ini adalah anak cucu keturunannya nanti. Nah, akhirnya disesuaikan dengan definisinya adalah kenapa Nabi Adam menyebut dirinya menzalimi diri sendiri? Karena sebenarnya Allah menciptakan Nabi Adam, manusia itu untuk taat kepada Allah. Itu fungsi awalnya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Faktanya dia malah melanggar. Berarti dia sudah menempatkan dirinya bukan pada tempatnya. Seseorang itu harusnya taat kepada Allah, dia malah melanggar. Itu artinya pengembangannya. Kedua, dari sudut pandangnya adalah bahwa zalim itu dikembalikan kepada diri sendiri meskipun kita zalim sama orang lain. Ya, barang siapa yang berbuat zalim maka sesungguhnya dia zalim pada dirinya sendiri. Maksudnya adalah pada zahirnya orang lain kita sakitin, tapi pada hakikatnya perbuatan zalim kita kepada orang itu akan kembali kepada diri kita, yaitu dalam bentuk akibat hukuman balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa Nabi Adam merasa dizalimi di sini? Dirinya, karena harusnya dia kalau seandainya dia taat, maka dia dapat nikmat. Dia langgeng lebih lama lagi bisa tinggal di surga. Tapi gara-gara dia melanggar, akhirnya dia sudah merasakan itu. Akibatnya kepada diri sendiri, dikeluarkan dari
surga. Nah, sebegitu dengan manusia saat ini, orang yang nggak sholat, nggak ada yang disakitin sama dia, tapi dia sudah menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Harusnya kamu sholat, dengan sholat kamu bisa masuk surga. Gara-gara nggak sholat, bisa menyebabkan masuk neraka. Berarti kan dia sendiri yang menzolimi dirinya. Jadi sudut pandang dampaknya itu kepada diri sendiri itu meluas, bahkan sampai nanti di akhirat. Zolimnya atau manfaatnya, dampak buruknya adalah dia rasakan. Orang yang nggak sholat itu mungkin saat ini boleh saja dia hartanya banyak, badannya sehat, tapi dia baru merasakan bahwa dia sedang menzolimi diri sendiri adalah nanti di hari kiamat Allah akan mempertanyakan dia. Wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu semua bentuk dosa itu dikembalikan sesungguhnya dia sedang menzolimi diri dia sendiri. Cukup demikian para jamaah. Mohon maaf jika seandainya ada kesalahan dan kekeliruan. Mudah-mudahan ini menjadi gizi kita di pagi hari untuk hati kita, untuk ruhiyah kita. Sebagaimana badan kita butuh sarapan, maka hati kita pun butuh asupan. Dan ini menjadi bekal kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari berikutnya. Allah mudahkan mudah-mudahan urusan kita. Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Allah berikan kasih sayang kepada kita. Allah jaga, Allah lindungi kita dari segala orang-orang yang ingin menjahat sama kita, mencelakai kita. Dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bersabar dalam menjalani tugas-tugas kewajiban kita, baik itu mendidik keluarga kita, anak cucu turun kita, dalam urusan keduniaan kita, dalam urusan kerja kita, dan segala sesuatu yang lainnya para jamaah. Allah bimbing jangan sampai kita mengurusi kehidupan kita sendirian ya Allah. Allah biarkan, silakan kamu pilih mau ngapain kek, tapi Allah Subhanahu wa taala membimbingnya kepada yang terbaik buat kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.